Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ya kepada Allah SWT atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di siang hari ini. Walaupun ini nampak sedikit tapi sebenarnya banyak malaikatnya sebenarnya di sini. Insya Allah. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat perjuangan beliau dan sahabat kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Yang saya hormati, saya banggakan kalau oleh ipar-ipar, istri dan ipar memanggilnya Om Jainul. Karena hampir setiap saat sering ke rumah di Meruya. Termasuk Om Burhan juga, saya panggil Om Burhan karena memang ipar dan istri memanggil Om Burhan juga. Ya. Kemudian yang hadir, alhamdulillah, Om Jainal. Nah, kalau ini saya panggilnya Guru BZ. Ini guru dari dulu, guru terus. Sejak di PU. Tak lupa saya Bait Umi Nur, alhamdulillah dalam membuat acara ini. Adinda saya, Adinda Kaharudin, kemarin kami kasih tugas sebagai khotib sholat Id di lapangan pahlawan. Dan abang-abang adik-adik semua, umum yang lain yang hadir pada saat ini, alhamdulillah. Jadi kita melihat kota, bicara kota Bima, alhamdulillah unik. Sebenarnya saya juga bukan siapa-siapa sama kayak Guru BZ ini. Hanya saya punya keunggulan satu lembar saja surat dibanding mungkin ya kita semua di sini. Saya menerima SK dari Pak Menteri Dalam Negeri. Dalam SK menunjukkan disebut nama saya Insinyur Haji Muhammad Rum MT, Kadis PUPR Provinsi NTB sebagai penjabat wali kota Bima. Itu aja sebenarnya bedanya dengan kita semua yang hadir di sini. Gak ada yang lain. Ya. Jadi hanya sementara saja. Melekat definitif sebagai Kadis PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ini berjalan proses cukup panjang dan tidak ada berjalan dengan sebagaimana air mengalir aja. Tidak pernah lobi-lobi ke Jakarta, alhamdulillah, jalan biasa aja. Bahkan tidak pernah dipikir-pikir, nggak ada. Jalan dulu saja. Bahkan puncak ini saya berterima kasih kepada Pak Anwar Usman, terus terang jujur, pada saat masih Ketua MK, itu sore hari ketika saya pulang kantor ada telepon masuk. Yang telepon adalah ponakan beliau yang ada di Bima. Dan saya nggak kenal. Intinya adalah menawarkan insya Allah siap nggak untuk menjadi PJ Wali Kota Bima. Nah, singkat cerita saya mengatakan insya Allah kalau ada diamanahkan insya Allah saya siap. Disitulah mulai proses ini berjalan dan memang tidak tunggu waktu lama. Akhirnya keluar SK itu dan saya tahu persis SK itu ditetapkan di TPA-nya 19 September ketika pelantikan PJ Gubernur di Jakarta. Waktu itu kita ada di Taman Mini ya, kita ada syukuran sama beliau. Dan itulah saya sebenarnya sudah tahu SK itu sudah tahu sudah tanggal 19. Sehingga saya tanggal 20 pergi ke Pasar Baru ke diplomat buat putih-putih. Di media beredar macam-macam sudah saya nggak perlu, yang penting kan sudah saya tahu. Jadi inilah ceritanya seperti itu. Dan alhamdulillah banyak juga rekan-rekan karena memang kalau bisa dikatakan jujur, Kadis PUPR Provinsi NTB adalah jabatan yang paling bergengsi di Nusa Tenggara Barat. Dan baru kali ini ada orang Bima jadi Kadis PUPR. Sebelumnya adalah Dompu kan, Pak Ridwan Dompu lah. Sebelumnya ya udah usaha semua lah. Nggak pernah kita dapat kepercayaan orang Jawa gitu ya. Karena memang ini PUPR ini adalah sangat strategis. Dan saya lah termasuk orang Bima yang pertama. Dan ketika saya meninggalkan, sebenarnya tidak meninggalkan jabatan ini adalah penugasan. PJ Wali Kota penugasan, meninggalkan sementara saja. Tapi ini sudah, lo ngapain Pak Rom, ngapain tinggalin PUPR? Gila, katanya ngapain ngurus kota Bima itu. Mohon maaf, kalau bicara APBD,
PU sama Kota Bima ini 11-12 lah. Saya 500 miliar per tahun, itu pun sendirian. Nah, kalau di Kota Bima kan 800 miliar, tapi rame-rame kan. Nah, iya kan, kalau rame-rame. Tapi kalau saya di PUPR ada 500 miliar per tahun sendirian, tapi di Kota Bima adalah 800 miliar rame-rame. Tetapi tujuan saya adalah memang sudah jauh, sudah tidak berhubungan dengan masalah materi tadi. Om Jait biasa juga pernah ke rumah di BTN, tapi BTN saya itu Om Jait belum disebutkan, mungkin yang paling luas di BTN. Memang rumahnya BTN, tapi lahannya di saat itu kan 600 meter. Saya pikir paling luas lah, paling luas sekarang di pojok. Masih ada kolam-kolam ikan lah segala macam. Baik, jadi pertama datang ini memang saya ingin bagaimana Kota Bima ini agak sedikit mulai berubah. Dan alhamdulillah mungkin bisa dirasakan sini sekarang, alhamdulillah kita di Kota Bima yang pertama kali adalah masalah kebersihan. Itu saya buat program pertama kali adalah Gema Jumpa Berlian. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan terus, tanpa komando tetap berjalan. Apa tuh Gema Jumpa Berlian? Gerakan masyarakat Jumat pagi bersihkan lingkungan. Nah, saya memang buatnya Jumat. Saya terus terang aja seorang birokrat merasakan juga agak mendumel sedikit ketika pimpinan daerah mengajak kerja bakti hari Sabtu dan Ahad. Karena apa? Itu waktu keluarga. Saya nggak mau juga membebani adalah aparat yang ASN yang ada di Kota Bima juga terbebani karena memang itu waktu untuk keluarga mereka gitu. Nah, dibuatlah Jumat itu untuk kita melakukan kerja bakti. Dan kerja bakti ini dicontohkan pertama oleh ASN. Berikutnya adalah memang harus proaktif dari masyarakat. Akhirnya ingin menumbuhkan bala masyarakat bahwa cinta kebersihan, sehingga ketika dia cinta kebersihan, dia membersihkan, dia akan malu untuk membuang sembarangan. Tapi kan karena dia membersihkan, dia akhirnya terjaga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan sekarang alhamdulillah Kota Bima cukup bersih lah dibanding sebelumnya. Memang kelemahan kita adalah ketika ini sudah dikumpulkan sampah-sampah di pinggir jalan, karena memang seperti tadi saya katakan fiskal Kota Bima sangat kecil sekali, kami masih belum bisa mempertambah truk sampah. Sehingga akhirnya sudah dikumpulin, lama nggak diambil oleh truk sampah, sehingga terurai dengan angin, dengan hewan, ya, dengan kambing segala macam, sehingga akhirnya berserakan lagi. Oleh karena itu memang program saya insya Allah ke depan, mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan insya Allah. Karena memang tahun ini yang menjadi PR daripada Kota Bima adalah masalah air bersih. Kadang-kadang kita malu juga di kota masih kekurangan air. Sebenarnya nggak masuk akal gitu loh. Setelah saya masuk, saya melihat kondisi ternyata memang Kota Bima sebagian besar warganya disuplai oleh PDAM, yang mana PDAM adalah di bawah kekuasaan kabupaten. Nah, ini yang menjadi kita masalah. Karena apa? Ternyata PDAM dilepas begitu saja oleh pemerintah kabupaten. Mau jalan enggak itu urusannya lah. Karena toh memang akhirnya yang berdampak adalah warga. Akhirnya saya membuat gebrakan baru, masuk langsung 2 hari 3 hari ketemu sama dinas Perkim yang ada vertikal dari kementerian. Saya minta izin membuat UPT air bersih. Dengan SK peraturan wali kota saya buat UPT ini, dan alhamdulillah mulai sekarang dalam 7 bulan ini walaupun sudah PDAM tidak bergerak, saya nggak mengandalkan karena itu kita digantung nasib kita. Saya nggak mau rakyat ini digantung nasibnya oleh institusi lain yang tidak kita bisa intervensi kewenangan kita. Sehingga saya bentuklah UPT ini, dan alhamdulillah sekarang mulai merangkak beberapa kelurahan sudah mulai sambungan rumah sudah mulai terurai, air bersihnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan saya push di 2024 ini dengan anggaran 7 miliar itu saya untuk menyelesaikan masalah air bersih yang ada di Kota Bima. Nah, ini karena memang kita sedikit sekali di anggaran kita terus terang ini mengefisienkan, efektifkan kita punya anggaran Kota Bima sangat susah. Karena tahun ini tahun politik, kami harus membiayai pilkada Kota Bima nanti November adalah dengan uang APBD, bukan APBN. Yang besarnya kurang lebih 25 miliar. Bayangin aja ongkos daripada demokrasi ini cukup mahal. Ya syukur-syukur, mohon maaf saya tidak bicara politik, untung aja pilpresnya 1 putaran, Pak.
Kalau 2 putaran bagaimana berapa triliun lagi akan habis uang negara ini. Ya, 31 triliun satu kali pemilihan. Nah, mudah-mudahan juga nanti di Kota Bima juga nggak perlu 2 putaran lah, 1 putaran selesai. Karena apa? Setiap pelaksanaan 25 miliar uang APBD. Jadi 25 miliar ini kita bisa buat apa? Banyak sekali, kita bisa beli truk sampah, kita bisa beli macam-macam lah. Bahkan nanti UPT air bersih itu akan menjadi cikal bakal PDAM kota. Ya, ini saya akan desain menjadi cikal bakal PDAM Kota Bima. Sehingga kalau sudah di bawah kendali kita, maka insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Kecuali mungkin ada nanti antara kabupaten dengan kota ada bersinergi. Alhamdulillah juga berikutnya karena pengalaman di DPPTSP, Dinas Penanaman Modal, saya punya link dengan beberapa investor, dan investor alhamdulillah sangat nyaman berhubungan dengan saya ketika jadi kepala dinas. Dikasih duit, ya saya alhamdulillah udah dipakai aja untuk investasi dulu. Nah, jadi sehingga mereka akhirnya ada kenyamanan untuk berhubungan dengan saya, sehingga sekarang ini sudah mulai datang ini beberapa investor Korea datang akan membangun pengolahan sampah medis. Nanti akan ada di Kota Bima ini adalah pengolahan sampah medis, yang mana nanti sampah-sampah rumah sakit yang ada di 10 Sumbawa nanti untuk pembuangan sampahnya TPA-nya adalah di Kota Bima. Dan ini kan juga bernilai ekonomi bagi daerah dan juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Bahkan nanti kalau sampah medis ini juga kita bisa buat dari NTT, mungkin tidak akan jauh-jauh, mereka akan bawa sampah medisnya adalah ke Kota Bima. Nah, ini juga yang hal-hal seperti itu. Dan beberapa destinasi sudah saya buat, kemudian nanti kita akan ada pengembangan destinasi, karena secara prinsip Kota Bima ini tidak bisa mengandalkan APBD. Ya, harus mendatangkan orang dan berkunjung ke Kota Bima, sehingga perlu ada perbaikan destinasi wisata yang ada di Kota Bima. Amahami, insya Allah tahun ini sudah kami akan buat trekking mangrove. Nah, jadi ini menjadi daya tarik tersendiri, dan trekking mangrove ini kan tidak ada di tempat lain, sehingga kalau orang ada kekhasan Kota Bima ini, nah ini yang kita buat di situ. Kemudian juga mendatangkan pemodal, dan insya Allah beberapa lagi akan tumbuh hotel-hotel berbintang di Kota Bima. Bahkan saya coba akan membuat juga insya Allah ada mall di Kota Bima nanti. Nah ini, biar teman-teman yang lagi mudik Lebaran agak betah ya untuk datang ke Bima. Ya kadang-kadang juga jujur, terus terang aja saya sudah 2-3 minggu di Kota Bima, kadang-kadang agak merasa sepi. Sepi karena apa? Lihat tembok terus, ya tembok rumah dengan tembok kantor. Jadi nggak ada hiburan. Ada mudah-mudahan inilah sudah saya gali. Kemudian alhamdulillah kami insya Allah dalam waktu dekat mungkin ada legasi dari kami tadi malam untuk dengan Pak Mori ya, Ketua KONI NTB, kami akan membangun suatu stadion yang mungkin hanya dimiliki oleh Kota Bima untuk skala NTB. Ini stadion ini adalah multifungsi, tidak hanya volley indoor. Untuk diketahui 2028 NTB NTT tuan rumah bersama PON 2028 itu, dan kota mendapat 3 venue cabur. Pertama adalah volley indoor, yang akan kami buat stadionnya. Kemudian juga ada panjat tebing. Panjat tebing lebih unik lagi. Kami akan membangun venue-nya di tengah Laut Amahami. Jadi sambungan daripada trekking mangrove itu. Ini tentunya hal yang baru lah. Kalau venue-venue yang di darat itu sudah hal biasa, kita akan buat yang baru untuk di Kota Bima nanti. Kemudian kedua ada triathlon. Nah, triathlonnya adalah sudah nanti akan startnya dari Pulau Kambing. Nanti mendaratnya nanti selesai berenang mereka di Amahami naik sepeda, habis itu berlari. Nah, inilah yang akan menjadi kita ke depan. Dan insya Allah yang kita buat stadion ini sangat luar biasa. Stadion ini akan menjadi kebanggaan kita. Dan stadion ini tidak hanya stadion yang sifatnya hanya ansih untuk bidang olahraga saja, tidak. Ada nanti kita buat semacam booth-booth atau untuk misalnya coffee shop dan segala macam UMKM, sehingga ketika tidak ada event-event olahraga ini juga bisa bernilai ekonomis, sehingga tetap dia ya ini bisa semi mall lah nanti stadion ini. Ini mohon doanya mudah-mudahan ini bisa terlaksana, mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus, mudah-mudahan kita bisa sama-sama. Demikian
Mungkin sebelum saya akhiri, atas nama pribadi, keluarga, dan masyarakat Kota Bima, Pemkab Bima mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2024 Masehi. Minal aidin wal faizin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.